Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas Human Computer atau Computer Interaction atau HCI, tugas yang kelima. Perkenalkan, nama saya Tanri Jailala Putra Bawel dari kelas 4 Teknik Informatika dengan NIM 2102469. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kolaborasi, komunikasi, dan komputer. HCI atau Human Computer Interaction adalah bidang yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer, serta desain antarmuka yang memfasilitasi interaksi ini. Kolaborasi, komunikasi, dan komputer adalah 3 faktor kunci dalam HCI. Jadi, faktor yang pertama yaitu kolaborasi. HCI seringkali menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan produk dan antarmuka yang efektif. Kolaborasi memungkinkan berbagai pemangku kepentingan seperti pengguna, desainer, dan pengembang untuk saling berbagi informasi dan perspektif. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah aspek kunci dalam HCI karena memfasilitasi interaksi antara pengguna dan antarmuka yang dirancang. Komunikasi dapat berupa visual seperti ikon dan teks, atau auditif seperti suara dan instruksi verbal. Selain itu, komunikasi juga melibatkan desain dan pengembangan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dengan mudah dan efisien. Yang ketiga yaitu komputer. Komputer adalah elemen penting dalam HCI karena merupakan platform yang memungkinkan pengembangan dan penggunaan antarmuka. Komputer dapat membantu pengembang dalam proses desain dan pengujian antarmuka, serta memberikan kemampuan interaktif yang lebih kompleks dan dinamis bagi pengguna. Selain itu, kemajuan teknologi komputer juga memungkinkan pengembangan antarmuka yang lebih inovatif dan efektif. Materi yang kedua yaitu dunia maya 3D masif. Dalam HCI, penggunaan dunia maya 3D masif dapat memberikan pengalaman yang lebih intuitif dan memudahkan pengguna untuk memahami informasi yang disajikan. Misalnya, dunia maya 3D masif dapat digunakan dalam bidang arsitektur atau desain produk, di mana pengguna dapat mengakses model 3D dari bangunan atau produk dan melihat dengan jelas bagaimana mereka akan terlihat dalam dunia nyata. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hypermirror. Hypermirror adalah teknologi yang digunakan dalam HCI untuk memungkinkan pengguna melakukan interaksi dengan data atau informasi yang kompleks dan beragam melalui antarmuka visual yang intuitif. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengorganisir dan memvisualisasikan informasi yang berbeda dalam satu tampilan yang dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan atau mengeksplorasi informasi yang kompleks. Hypermirror juga dapat diintegrasikan dengan teknologi lain dalam HCI, seperti teknologi pengenalan suara atau interaksi multitouch untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengoptimalkan fungsionalitas dari hypermirror itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan hypermirror memerlukan kerjasama antara desainer antarmuka, insinyur perangkat lunak, dan pengguna akhir untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan teknologi ini. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Merancang teknologi untuk mendukung percakapan dalam HCI melibatkan pengembangan sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teknologi dalam bentuk yang lebih manusiawi, intuitif, dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam merancang teknologi untuk mendukung percakapan dalam HCI. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pengguna. Langkah pertama dalam merancang teknologi untuk mendukung percakapan dalam HCI adalah memahami kebutuhan pengguna. Hal ini meliputi identifikasi tugas yang harus dilakukan oleh pengguna, pemahaman tentang konteks penggunaan, dan karakteristik pengguna, seperti kemampuan motorik atau kebiasaan penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu memilih teknologi yang tepat. Setelah memahami kebutuhan pengguna, langkah selanjutnya adalah memiliki teknologi yang tepat untuk mendukung percakapan dalam HCI. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan antarmuka yang efektif. Setelah memilih teknologi yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengembangkan antarmuka yang efektif untuk mendukung percakapan dalam HCI.
Langkah yang keempat yaitu melakukan pengujian. Setelah mengembangkan antarmuka, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian pada teknologi tersebut dengan melibatkan pengguna akhir. Langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan. Setelah pengujian, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan perbaikan pada teknologi tersebut. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu aturan percakapan. Aturan percakapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama konsistensi, yang kedua kelangsungan, yang ketiga kontrol pengguna, yang keempat fleksibilitas, yang kelima keterbacaan, yang keenam kesederhanaan, yang ketujuh kelengkapan, yang kedelapan keterpaduan, yang kesembilan efisiensi, dan yang terakhir kesesuaian. Kita masuk ke materi yang keenam yaitu percakapan. Percakapan dalam HCI atau Human Computer Interaction merujuk pada interaksi antara manusia dan komputer melalui bahasa alami atau dialog berbasis teks yang dirancang untuk mengoptimalkan interaksi pengguna dengan sistem. Percakapan dalam HCI dapat memudahkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas kompleks dan membantu mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi selama interaksi. Beberapa contoh aplikasi percakapan dalam HCI adalah yang pertama, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa menggunakan teknologi percakapan untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat melalui bahasa alami. Yang kedua, layanan pelanggan. Layanan pelanggan dapat menggunakan teknologi percakapan untuk membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau menanyakan informasi melalui chat atau pesan teks. Yang ketiga, sistem navigasi. Sistem navigasi seperti GPS dan peta online dapat menggunakan teknologi percakapan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan tujuan dan mengoptimalkan rute perjalanan. Yang keempat, sistem kontrol. Sistem kontrol seperti peralatan rumah tangga yang terhubung ke internet atau sistem keamanan rumah dapat menggunakan teknologi percakapan untuk memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat melalui bahasa alami. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu koordinasi dalam permainan. Dalam permainan komputer atau video game, koordinasi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti komunikasi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi antar pemain adalah kunci untuk koordinasi yang efektif dalam permainan. Pemain dapat berbicara melalui fitur chat dalam permainan atau menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Discord untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu tugas yang jelas. Setiap pemain harus memiliki tugas dan peran yang jelas dalam permainan. Ini membantu mencegah tumpang tindih dan memastikan bahwa setiap pemain fokus pada tugas mereka. Yang ketiga itu sharing informasi. Pemain harus saling berbagi informasi seperti lokasi musuh atau item yang ditemukan untuk membantu koordinasi dalam permainan. Yang keempat yaitu konsistensi. Pemain harus konsisten dalam tindakan dan strategi mereka sehingga setiap pemain dapat memprediksi tindakan pemain lainnya. Sekian video dari saya mengenai tugas HCI 5. Sekian dan terima kasih.